Halo, selamat bertemu di kelas Rekayasa Pondasi 2. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memperkirakan kapasitas pondasi tiang, khususnya pondasi dalam, bagian dari pondasi dalam, yaitu pondasi tiang atau pile foundation. Oke, kapasitas daya dukung pondasi tiang itu dinyatakan dengan daya dukung tiang ultimate atau KUT, yaitu kemampuan tiang untuk menahan beban di atasnya sampai batas tertingginya. Nah, kapasitas ultimate ini disumbang oleh kapasitas ujung tiang dan tahanan gesek kulit tiang sepanjang tiang. Itu dinyatakan sebagai penjumlahan dari Kp ditambah Ks, di mana Kp adalah kapasitas daya dukung di titik ujung tiang, kemudian Ks adalah kapasitas daya dukung dari gesekan kulit tiangnya. Nah, pertama yang kita akan bahas adalah menentukan daya dukung ujung tiang atau Kp. Ki di sini Ki besar. Satuannya adalah satuan gaya load atau beban. Nah, Meyerhof sudah memberikan formula untuk menentukan daya dukung ujung tiang pada lapisan pasir, di mana konsepnya atau asumsinya bahwa nilai tekanan ujung itu atau Kp ini Kp kecil, tekanan ini dimensinya dalam tekanan, yaitu kilonewton per meter persegi atau ton per meter persegi, umumnya naik menurut kedalaman sampai kedalaman batas daya dukung dan mencapai maksimum pada rasio kedalaman di mana LB per D-nya sama dengan LB per D kritis. Untuk lapisan homogen atau tanahnya homogen, LB itu biasanya sama dengan panjang tiang. Di atas rasio pemancangan kritis atau LB per D-nya kritis, nilai Kp itu konstan, di mana Kp sama dengan KL. Jadi kalau dilihat di gambar seperti ini. Jadi pada L per D sama dengan LB per D, ini homogen. Pada nilai sampai LB per D kritis, nilai Kp ini dari 0 naik, dan setelah melewati ini nilainya menjadi konstan. Nah, menurut Meyerhof, untuk lapisan pasir di mana asumsi nilai C-nya sama dengan 0 atau kohesi sama dengan 0, maka Kp itu sama dengan AP kali Kp sama dengan AP kali C aksen kali NC bintang plus Q aksen kali NQ bintang, di mana NC bintang dan NQ bintang adalah faktor kapasitas daya dukung fondasi. Nah, karena C-nya 0, maka Kp-nya adalah AP kali Kp, di mana AP kali Q aksen kali NQ bintang. Nah, nilai NQ bintang terhadap sudut geser bisa disajikan pada gambar, sehingga kita peroleh nilai Kp itu AP kali aksen NQ bintang harus lebih kecil dari AP kali QL. Dengan nilai QL itu adalah besarnya 0,5 PA kali NQ bintang tangan V aksen. PA adalah tekanan
atmosfer, biasanya diambil 100 kN per meter persegi. Kemudian P aksen sudut gesek dalam pasir. Nah, ini untuk mencari NQ bintang tadi. Jadi ini grafik hubungan antara sudut geser terhadap NQ bintang. Jadi kalau kita mengetahui misalnya sudut gesernya 25, kita tarik ke atas, kita peroleh nilai NQ bintangnya seperti ini. Kemudian KP juga menurut Meyerhof ini kalau berdasarkan grafik di sini terhadap kedalaman, jadi grafiknya seperti ini. Jadi berdasarkan grafik ini menurut Meyerhof bahwa hasil tesnya KP itu 1200 kN per meter persegi, di mana L per D kritisnya nilainya adalah 16 sampai 18. Kemudian nilai N60-nya adalah sekitar 30 untuk L per D kritis di atas L per D di atas L per D kritisnya. Nah, ini jadi maksimumnya itu biasanya 12.000 kN per meter persegi. Nah, setelah itu dia konstan setelah melewati L per D kritis. Kemudian untuk lapisan lempung, Meyerhof memberikan formula seperti ini, yaitu KP di mana asumsi V sama dengan 0, sudut geser sama dengan 0, maka KP-nya adalah NC bintang kali CU kali AP atau 9CU kali AP. Ini untuk tahanan ujung ya. Tahanan ujung juga bisa diberikan oleh formulanya dari Physics. Nah, Physics itu memberikan formula seperti ini, AP kali KP, di mana AP KP sama dengan AP kali KP, yaitu sama dengan AP kali sigma 0 bar kali N sigma kali N sigma bintang. Jadi sigma 0 bar ini adalah tekanan tanah efektif rata-rata di lapisan tanah di kedalaman di ujung tiangnya, atau bisa dihitung dengan 1 plus 2 K0 per 3 kali Q aksen, di mana K0 adalah koefisien tekanan tanah pada saat diam, yaitu sama dengan 1 min sin V aksen. Q aksen adalah tekanan tanah di kedalaman ujung tiang tersebut. NQ bintang itu bisa atau N sigma bintang, bearing capacity faktornya bisa dihitung dengan rumus ini, yaitu N sigma bintang sama dengan 3 kali NQ bintang per 1 plus 2 K0. Nah, N sigma bintang juga bisa dinyatakan sebagai fungsi dari IRR, yaitu Reduced Rigidity Index. Reduced Rigidity Index ini rumusnya diberikan IR 1 plus IR kali sigma, di mana IR rumusnya diberikan oleh ES per 21 plus mu S Q aksen tangan V aksen, atau sama dengan GS Q aksen kali tangan V aksen, di mana ES adalah modulus elastisitas tanah, mu S Poisson rasio tanah, GS shear modulus tanah. Nah, nilai IR ini bervariasi untuk beberapa jenis tanah. Untuk pasir biasanya antara 75 sampai 150. Untuk silt antara 50 sampai 75. Jadi kita bisa asumsikan nilai IR ini berdasarkan relative density 50% sampai 80%,
bahwa nilai IR-nya bisa kita ambil bisa 75 sampai 150 ini. Kemudian IR dan IRR ini kita bisa gunakan tabel juga, sudah dibuat tabelnya, bisa kita lihat nanti. Nah, sebelum melangkah, kita hitung dulu ES per PA-nya, yaitu sama dengan M. Tapi M ini bisa kita asumsikan berdasarkan jenis tanahnya, apakah tanah loose, medium atau dense soil atau dense soil. Jadi tanah yang gembur, padat, menengah ke padat atau sangat padat. Nilai M-nya itu bervariasi, bisa 100 sampai 200, 200 sampai 500, 500 sampai 1000 untuk tanah padat. Jadi semakin padat semakin tinggi nilai M-nya. Kemudian μS bisa kita hitung dengan nilai V aksen di sini. Kemudian sigma-nya kita hitung nilai ini. Kemudian delta, maksudnya ya, deltanya kita hitung seperti ini. Jadi untuk nilai berdasarkan CPT, Baldi juga memberikan nilai IR itu sebagai hubungannya seperti 300 per FR atau friction ratio yang dalam persen, atau ini untuk mechanical compenetration dan electrical compenetration. Nah, ini bisa kita pakai tabel untuk menentukan N sigma bintang tadi. Jadi IR-nya kita ketahui, V aksennya kita ketahui, IR-nya kita hitung dulu tadi ya. Kemudian V aksennya kita tahu, nanti dapat N sigma bintang. Misalnya kalau IR-nya kita peroleh 60, V aksennya kita ambil, misalkan kita datanya 29, maka kita ambil nilai bearing capacity sigma bintang di sini adalah ini ya, 36,87. Nah, kemudian FESIC juga memberikan formula untuk perhitungan lapisan tanah lempung, di mana rumusnya adalah AP kali CU kali NC bintang. Nah, NC bintangnya menurut FESIC dengan rumus ini 4/3 ln IRR plus 1 plus V2 plus 1. Jadi sudah ada tabelnya juga, kita lihat. Nah, ini kalau kita punya nilai IRR-nya untuk kondisi V sama dengan 0, maka NC bintangnya kita peroleh. Misalkan kalau IRR-nya 40, kita dapat 8,82 untuk NC bintangnya. Kemudian IR-nya kita hitung dulu sebagai persamaan sama dengan ES per 3 CU, atau kalau misalkan mau dari O'Neill and Rice juga bisa, bahwa hubungan antara CU per PA dengan IR ini bisa dihitung. Kemudian IR ini harus lebih kecil sama dengan 300 ya. Kalau tadi dari FESIC, kemudian kita hitung menurut Cole and Castello. Jadi Cole and Castello ada grafiknya di sini. Jadi tinggal menentukan QP and Q bintang kali AP, itu Q aksennya adalah tekanan tanah efektif di ujung tiang, kedalaman ujung tiang. Kemudian bearing capacity faktornya kita hitung berdasarkan V aksen ya. Nilai V aksen di sini ada 30, 32, 36, 38, 40. Kemudian dari berdasarkan variasi terhadap L per D-nya kita peroleh MQ bintang. Kita masukkan ke rumus ini, diperoleh kapasitas ujung tiang menurut
Cole and Castello. Nah, ini contoh untuk perhitungan kapasitas ujung tiang dengan dimensi diketahui, kemudian gamma 17 kN per meter persegi, V aksen sama dengan 35, maka kita bisa hitung nilai kapasitas ujung tiang atau KP menurut Meyerhof, Fessig, and Cole and Castello. Nanti ini bisa jadi latihan untuk kalian. Nah, untuk problem kedua ini untuk kondisi tanah lempung. Jadi untuk kondisi tanah lempung, misalkan di beberapa lapisan diketahui nilai gamma, nilai CU gitu ya. Kemudian kita hitung berapa nilai KP-nya berdasarkan data ini menurut Meyerhof maupun Fessig. Ini bisa kita latih ya untuk Anda semua. Korelasi nilai KP berdasarkan NSPT. Jadi KP juga bisa kita hitung kalau kita punya data NSPT dari uji lapangan. Uji lapangan dengan formula diberikan dari Meyerhof juga 0,4 PA kali N60 kali L per D, dimana harus lebih kecil 4 PA kali N60. Nah, N60 di sini adalah diambil dari nilai standar penetration 60% untuk dekat ujung tiang, yaitu 10D di atas dan 4D ke bawah. Jadi rata-ratanya dihitung nilai NSPT-nya. Jadi D di sini adalah dimensi pondasi dengan PA adalah 100 kN per meter persegi atau atmospheric pressure. Tekanan atmosfernya diambil 100 kN per meter persegi atau 2000 volts per feet square. Nah, ini contoh untuk problem 3 yaitu menggunakan data SPT. Menurut kedalamannya diketahui, kemudian nilai N60-nya diketahui. Nah, dari sini panjang tiangnya 15,2 meter. Kita hitung berarti NSPT di ujung tiangnya berapa. Jadi kalau misalkan 15,2 kan berarti di daerah ini. Nah, 10D ke atas, 4D ke bawah. Rata-ratanya berapa? Jadi itu harus dihitung dulu. Nah, kemudian Brod juga memberikan formula untuk nilai KP kecilnya ini. Jadi sebesar 19,7 PA kali N60 pangkat 0,36. Kalau untuk CPT, Meyerhof berasumsi bahwa nilai KP kecil di sini itu sama dengan KC atau tahanan konus dari hasil uji sondir atau CPT. Oke, untuk kalian saat ini bahasan tentang daya dukung, khususnya daya dukung ujung tiang telah kita bahas ya, sampaikan. Latihan tadi problem 1, 2, 3 bisa Anda gunakan untuk melatih bagaimana menghitung daya dukung pondasi berdasarkan rumus problem untuk problem 1, 2, 3 tadi ya, berdasarkan rumus yang sudah diberikan dari Meyerhof, Fessig, Cole and Castello gitu ya, untuk tanah pasir, kemudian untuk tanah lempung. Demikian untuk pertemuan kali ini, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.